Sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya atas 3 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar. Nanti akan tersedia gambarnya. Jika theta menyatakan besar sudut dinding talang tersebut dengan bidang alasnya, yaitu theta lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari pi per 2, maka volume air yang tertampung paling banyak bila theta sama dengan A. 75 derajat, B. 60 derajat, C. 45 derajat, D. 30 derajat, dan E. 22,5 derajat. Jadi aku udah gambar lagi ini bentuk soalnya tadi, udah saya gambar. Nah, diketahui bahwa ternyata kan sengnya itu tadi kan dipotong jadi 3 bagian dan dibentuk jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata bentuknya ini memang bentuknya adalah trapesium, yang dimana yang kita cari adalah volume maksimumnya ini ya. Berarti secara volume maksimumnya itu adalah luas dari trapesium ini, tapi bukan volume yang kita cari, tapi adalah sudut yang diambil ini. Nah, yaitu sudut itu harus memenuhi 0 lebih kecil dari theta harus lebih besar dari 0 dan juga lebih kecil dari pi per 2. Pi per 2 itu kalau nggak 90 derajat. Nah, caranya kita analisis nih. Jadi seperti ini. Ini jika kita lihat ya dari trapesium. Trapesium itu unsurnya adalah ada dua sisi yang berhadapan dan juga punya tinggi. Di sini sisi yang berhadapan ini adalah yang ini. Ini sama ini. Karena ini 10 dan ini panjang, berarti di sini sama ini sisi yang berhadapan ini 10 ya. Tidak jelas ya. Nah, kemudian di sini kita buat garis khayalnya untuk garis bantu ya, bukan garis khayal. Garis bantu untuk menentukan tingginya. Aku sebut dia ini Y. Y di sini. Di sini juga Y sama. Kemudian, nah di sini juga aku juga kasihkan X karena di sini kan ada 10. Nah, berarti ini bagian-bagian ini juga. Di sini X. Nah, tanpa sengaja terbentuklah suatu segitiga. Karena ada hubungannya dengan sudut, berarti trigonometri. Kita menunjuk ke sini. Nah, ini hubungannya. Dimana kita dapat nilai X adalah 10 cos theta. Tahu lah ya dimana letak cosnya ya. Kemudian Y adalah 10 sin theta. Lanjut lagi ke bagian sini. Nah, sini aja. Setelah kita ketahui unsur-unsurnya ini tadi ya, dimana kita temu X, Y, dan sebagainya ini. Nah, kita bisa carilah unsur-unsur dari trapesium itu tadi, dimana A adalah 10 cm, B adalah sisi yang berhadapan dari A, yaitu ini X tambah 10 tambah X ini. X sama jadinya 2X plus 10, dan tingginya adalah Y. Karena tadi volumenya dari penampungan air ini sama dengan luas dari trapesium, maka kita pakai rumus luas trapesium, yaitu A tambah B kali T bagi 2. Ya udah kita masukkan aja sini gitu, kayak gini. Coba 10 ditambah 2X ditambah 10 dikalikan Y dibagi 2. Yang di dalam kurung ini hasilnya ini 20 ditambah 2X per 2 dikali Y. Karena ini masih bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 10 ditambah X dikali Y. Karena Y-nya di luar, jadi kalikan aja pakai sifat distributif. 10 Y ditambah XY. Nah, kita kembalikan ke bentuknya nih. X adalah cos 10 cos theta, sedangkan Y adalah 10 sin theta. Nah, kita kembalikan ke bentuk asalnya. Jadi seperti ini. V 10 kali 10 sin theta ditambah 10 sin theta dikali 10 cos theta. Hasilnya P sama dengan 100 sin theta ditambah 100 sin theta cos theta. Nah, kemudian bawahnya lagi ini mengarah ke bentuk sudut rangkap. Kenapa bisa tahu? Ada sin, ada cos. Sudut rangkapnya yaitu sin 2 theta. Jadi mana kita pecah ini? P sama dengan 100 sin theta ditambah 50 dikali 2 sin theta cos theta. Nah, ini kuncinya ini. Maka hasilnya adalah ini, V sama dengan 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. Ini baru bentuknya. Bentuk
fungsi trigonometrinya. Kemudian karena dicarikan agar volumenya maksimum, berarti turunan pertama dari volume itu harus sama dengan 0. Ya udah, kita turunkan. Kalian juga harus paham turunan trigonometri, yang dimana 100 sin theta ini, sin turunannya adalah cos tetap ini ya, ditambah, nah karena ini bedanya adalah 50 sin 2 theta, duanya kita pindah ke depan dikalikan dengan 50 yang ada di depan yang ini, kemudian sin tadi berubah jadi apa, cos 2 theta sama dengan 0. Hasilnya adalah 100 cos theta ditambah 100 cos 2 theta sama dengan 0. Kemudian aku bagi semua dengan 100, maka hasilnya jadi begini. Nah, jadi cos theta ditambah cos 2 theta sama dengan 0. Nah, kita nggak bisa ngerubah ini dalam tidak bisa menyelesaikan ini, maka kita harus sederhanakan lagi cos 2 theta ini karena dia masih sudut rangkap. Jadi cos 2 theta ditambah 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan 0. Kalian juga harus paham sudut rangkap ya. Oke. Kemudian jadilah bentuk persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadratnya ini trigonometri. Ya, sama seperti persamaan kuadrat, kita faktorkan. 2 cos theta min 1 cos theta plus 1. Pokoknya caranya sama seperti kayak kita memfaktorkan trigonometri itu. Trigonometri memfaktorkan persamaan kuadrat pada aljabar, dimana hasilnya adalah 2 cos theta min 1 sama dengan 0 atau cos theta plus 1 sama dengan 0. Kita ulangi ini dulu ya. 2 cos theta sama dengan 1. Pindah ruaskan, cos theta sama dengan setengah. Nilai cos theta yang sama dengan setengah itu kan adalah cos 60 derajat. Berarti tetanya adalah 60 derajat. 60 derajat itu kalau nggak salah itu adalah Pi per 3, yang dimana dia ini masih masuk di antara intervalnya tadi. Pi per 2 masih masuk. Sedangkan apa yang terjadi dengan yang satunya cos theta plus 1 sama dengan 0, cos theta sama dengan min 1, tidak memenuhi karena min 1 dan di sini yang paling kecil adalah 0, jadi tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah tetanya tadi adalah 60 derajat, yang berarti jawabannya tadi kalau nggak salah adalah B. Yeay. Bagaimana? Bingung nggak? Sama, aku juga bingung. Awalnya aku juga bingung kok kayak kalian dengerin penjelasanku. Tapi kalau kalian terus berlatih, insya Allah kalian pasti bisa juga. Aku butuh waktu tadi berapa sih? Nggak sampai 1 jam. Karena emang aku pakai bantuan buku juga, jadi ya nggak cepat juga. Karena aku juga nggak bisa terlalu hafal kayak turunan kayak gini apa atau sebenarnya apa gitu. Aku juga nggak terlalu hafal juga. Tapi intinya pokoknya harus banyak berlatih juga untuk bisa, karena kita nggak tahu kan ya, soal-soal seperti ini biasanya terjadi di kehidupan nyata. Jadi soal cerita itu juga ada salah satu soal hot juga kayak gitu. Jadi intinya banyak belajar juga kayak gitu. Baiklah, mungkin dari apa yang aku jelaskan tadi ada kurang lebihnya aku mohon maaf, karena memang aku bukanlah seorang ahli matematika atau bahkan guru matematika. Aku hanya lulusan SMA yang kebetulan bisa matematika, gitu saja. Mungkin kalau ada yang harus direvisi silahkan komentar aja, tidak masalah. Aku terbuka kok. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimasu. Jane.